Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dimanapun Anda berada, investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Selain itu, tujuan investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Dalam pasar modal, investasi dilakukan dengan cara transaksi jual beli efek untuk memperoleh keuntungan berupa peningkatan nilai atau capital gain, dividen, atau imbal hasil. Dalam konteks investasi syariah, penempatan dana investasi harus dilakukan pada surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Di antara prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah investasi tersebut tidak mengandung unsur riba, qoror, spekulasi, dan penimbunan. Ketika memutuskan untuk berinvestasi, investor harus mengetahui risiko apa yang akan diterima dari investasi yang dilakukan, serta faktor yang mempengaruhi investasi tersebut. Return atau imbal hasil merupakan keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dilakukan, dan pada saat yang sama, investor dihadapkan dengan risk atau risiko yang merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Hal ini sesuai dengan hukum dasar investasi dalam syariah, yaitu al-gunmu bil gurmi, yaitu bersama keuntungan ada risiko yang menyertai. Oleh karena itu, dalam berinvestasi, sebaiknya seseorang tidak hanya memperhatikan tingkat return yang ditawarkan saja, tetapi juga harus memperhatikan pula risiko yang mungkin muncul dari investasi tersebut. Secara umum, investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, investasi pada sektor real, dan yang kedua adalah investasi pada sektor finansial. Investasi di sektor real adalah menanamkan modal atau membeli aset produktif untuk menghasilkan suatu produk tertentu melalui proses produksi. Di sisi lain, investasi di sektor finansial yaitu suatu aktivitas jual beli aset keuangan atau surat-surat berharga seperti deposito, saham, sukuk, obligasi, reksadana, dan lain-lain dengan harapan dapat memperoleh keuntungan berupa bagi hasil, dividen, atau capital gain dari surat-surat berharga tersebut. Investasi di sektor finansial disebut juga dengan investasi keuangan atau financial investment. Proses investasi merupakan langkah-langkah dalam melakukan investasi pada suatu efek, yaitu efek apa yang akan dipilih, berapa banyak investasi yang akan dilakukan, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan. Investasi dalam tahap ini, pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya dan berapa banyak jumlah yang akan dilakukan. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan atau dikenal dengan istilah expected rate of return atau ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Yang kedua adalah melakukan analisis efek. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendeteksi efek yang salah harga atau misprices, yakni apakah harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bisnis perusahaannya. Yang ketiga, yaitu melakukan pembentukan portofolio. Portofolio berarti sekumpulan efek yang digunakan untuk berinvestasi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek-efek mana yang akan dipilih dan berapa banyak porsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing efek tersebut. Yang keempat, yaitu melakukan evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang telah dibentuk, baik terhadap tingkat keuntungan yang diharapkan maupun terhadap tingkat risiko yang ditanggung. Evaluasi kinerja sebaiknya dilakukan secara periodik, misalnya setiap 3 bulan sekali, untuk membandingkan kinerja saham dengan kinerja perusahaan yang dilihat melalui laporan keuangan. Yang kelima yaitu melakukan revisi kinerja portofolio. Dari hasil evaluasi selanjutnya dilakukan revisi terhadap efek-efek yang membentuk portofolio tersebut. Jika dirasa bahwa komposisi portofolio yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi.
Tujuan utama dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Ada 3 alasan mengapa investor perlu melakukan investasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua adalah untuk mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga adalah untuk menghemat pajak. Dalam perspektif syariah, investasi dimaksudkan untuk merealisasikan makna dan tujuan akhir dari penerapan syariah atau makosid syariah, yaitu yang pertama adalah hifdzuddin, yaitu melindungi agama. Yang kedua adalah hifdzu nafas, yaitu melindungi jiwa. Yang ketiga adalah hifdzu akal, yaitu melindungi pikiran. Yang keempat yaitu hifdzu mal, yaitu melindungi harta. Dan yang kelima adalah hifdzu nasab, yaitu melindungi keturunan. Return dari suatu aset merupakan pengembalian atau hasil yang diperoleh dari aktivitas investasi. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi karena dapat menggambarkan secara nyata perubahan harga. Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara return yang diharapkan atau expected return dengan return aktual atau realist return. Return pada instrumen investasi secara umumnya berbentuk capital gain atau capital loss. Namun demikian, investasi pada saham selain mendapatkan capital gain atau capital loss, juga bisa berpotensi mendapatkan dividen. Sementara itu, pada investasi sukuk, investor akan mendapatkan imbal hasil berupa fee atau ujroh bagi hasil selain capital gain atau capital loss. Nah, pembahasan pada bab ini akan lebih ditekankan kepada return atas investasi saham. Kepemilikan saham akan memberikan 2 keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual yang disebut juga dengan capital gain. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan dari pembagian dividen. Dividen bisa dibagikan atau sebaliknya. Dividen bisa dibagikan jika emiten mendapatkan keuntungan. Dividen juga bisa dibagikan secara berkala, baik itu tahunan, semesteran, triwulanan, dan sebagainya. Tergantung pada keuntungan yang diperoleh masing-masing perusahaan. Tetapi kebanyakan dividen hanya dibagikan 1-2 kali dalam 1 tahun. Jika diaplikasikan pada perdagangan saham, pengukuran aktual return yang banyak digunakan adalah return total yang terdiri dari capital gain atau loss dan dividen. Return saham merupakan imbal hasil yang didapat investor jika memiliki saham. Return saham yang digunakan adalah return saham harian yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Namun mengingat tidak selamanya perusahaan membagikan dividen kas secara periodik kepada pemegang sahamnya, maka return saham dapat dihitung capital gain atau loss saja. Jika perhitungan return dikali dengan jumlah lembar saham yang ditransaksikan, maka rumusnya akan menjadi sebagai berikut. Rumus ini tidak memperhitungkan fluktuasi harga selama periode kepemilikan, hanya menghitung berdasarkan periode kepemilikan di awal dan di akhir. Rumus ini sering digunakan oleh para pelaku pasar mengingat rumus ini sangat mudah dihitung dan tidak memerlukan teknik perhitungan tertentu. Hal ini bisa dilihat pada contoh. Berdasarkan data saham yang dimiliki oleh investor tersebut di atas, tentukan besarnya tingkat pengembalian yang sesungguhnya. Atau yang ditanya di sini adalah rate of return aktual untuk tingkat pengembalian saham individual. Expected return merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Expected return dapat dihitung dengan beberapa cara, di antaranya adalah dengan menggunakan capital asset pricing model. Untuk mengukur expected return dengan menggunakan CAPM tadi, diperlukan perhitungan market return. Nah, market return itu adalah tingkat return dari indeks pasar.
Pemilihan indeks pasar tidak tergantung dari suatu teori tertentu, tetapi lebih bergantung kepada apa yang menjadi tujuan penelitian. Sebagai contoh, untuk market return syariah, indeks yang digunakan adalah indeks Jakarta Islamic Index. Selain itu, investor juga perlu memperhatikan risk-free rate asset return atau return aset bebas risiko atau disingkat dengan istilah RF. Agar return yang sudah diperoleh tadi sudah melebihi return minimum yang disyaratkan, secara teoritis return aset bebas risiko adalah return minimum yang diharapkan investor untuk investasinya. Return aset bebas risiko atau RF pada model CAPM tadi harus konstan selama periode penaksiran. Karena apabila ada tingkat pengembalian bebas risiko, ternyata dengan berjalannya waktu berkorelasi dengan market return atau RM yang akan terjadi bias dalam penaksiran. Penggunaan asumsi aset bebas risiko tergantung dari profil risiko seseorang. Sebagai contoh, misalnya, aset bebas risiko bisa menggunakan tingkat imbal hasil surat berharga syariah negara atau SBSN sebagai RF-nya dengan pengukuran sebagai berikut. Kemampuan untuk mengestimasi return suatu efek individu merupakan hal yang penting bagi investor. Oleh karena itu, kehadiran capital asset pricing model yang dapat digunakan untuk mengestimasi return suatu efek dianggap sangat penting di bidang keuangan. Definisi CAPM menurut Jack Clark Francis adalah teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan pada koefisien beta atau indeks risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Untuk melihat bagaimana harga aset ditentukan, harus disusun suatu model atau suatu teori tertentu. Hal ini menuntut penyederhanaan agar pembangun model dapat hanya memfokuskan pada elemen yang paling penting dengan cara meringkas dari situasi yang kompleks. Cara ini dilakukan dengan membuat asumsi tertentu mengenai lingkungan. Secara ringkas, asumsi CAPM adalah sebagai berikut. Konsep CAPM ini pada umumnya berguna untuk mengkuantifikasikan hubungan antara risiko dan return. Untuk efek individual, tambahan expected return diakibatkan oleh tambahan risiko efek individual yang diukur dengan beta. Beta menentukan besarnya tambahan expected return untuk efek individual dengan argumentasi bahwa untuk portofolio yang didiversifikasikan dengan sempurna, risiko tidak sistematik cenderung menjadi hilang, dan risiko yang relevan hanya risiko sistematik yang diukur oleh beta. Hubungan expected return dan beta dapat digambarkan sebagai berikut. Dari sinilah model CAPM terbentuk dan banyak dipakai oleh para akademisi dan praktisi untuk menghitung expected return dari suatu aset. Risk-free rate return atau RF merupakan return atau imbal hasil yang diperoleh dari investasi yang bebas risiko. RF biasanya diambil dari surat berharga yang memiliki tingkat risiko yang rendah. Risk-free rate return umumnya diambil dari return surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan anggapan bahwa pemerintah memiliki tingkat gagal bayar yang rendah. Misalnya, tingkat imbal hasil SBSN pada suatu waktu tertentu. Fungsi dari penggunaan risk-free rate return adalah untuk memberikan informasi excess return atau return tambahan yang diperoleh investor sebagai konsekuensi investor jika memiliki surat berharga atau saham yang memiliki risiko yang tinggi. Selisih antara kepemilikan aset berisiko dibanding aset bebas risiko itu disebut juga dengan risk premium atau bisa diukur dengan yang namanya excess return. Market return adalah return yang diperoleh dari indeks pasar. Market return menggambarkan lonjakan atau fluktuasi rata-rata return saham yang diukur dengan indeks pasar. Indeks pasar yang digunakan
bisa diperoleh dari IHSG, LQ45, Jakarta Islamic Index, Indeks Saham Syariah Indonesia, dan indeks-indeks pasar lainnya. Hal ini tergantung pada preferensi investor dalam menilai pergerakan saham individual terhadap indeks pasar. Dalam saham syariah, indeks pasar yang sering digunakan adalah Jakarta Islamic Index atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Market return. Jika menggunakan Jakarta Islamic Index sebagai indeks pasar, maka RM dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Beta, yang dilambangkan dengan lambang beta, merupakan ukuran dari volatilitas atau fluktuasi harga atau risiko sistematis dari saham yang tidak dapat dihindari melalui diversifikasi. Beta menunjukkan ukuran risiko suatu aset yang dalam hal ini adalah saham terhadap risiko portofolio pasar secara keseluruhan. Beta dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Dalam CAPM, beta merupakan wakil dari risiko sistematis saham yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Beta mengukur volatilitas atau fluktuasi harga saham terhadap keseluruhan pasar. Selain itu, beta dapat diperoleh dengan meregresikan market return sebagai variabel independen dan return saham sebagai variabel dependennya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada contoh sebagai berikut. Demikian pembahasan tentang manajemen investasi. Materi berikutnya akan membahas mengenai manajemen risiko. Mari ikuti bersama. Para pembelajar dimanapun Anda berada, setelah kita mempelajari materi manajemen investasi tadi, kita akan memasuki materi manajemen risiko. Setiap investor yang melakukan investasi pasti mengharapkan keuntungan. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa setiap bentuk investasi pasti mengandung risiko atau ketidakpastian hasil. Risiko merupakan faktor penting dalam investasi karena faktor risiko inilah yang nantinya akan menentukan besaran pengembalian atau keuntungan dari sebuah investasi. Risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian atau keuntungan yang diharapkan atau dikenal dengan istilah expected return dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Ada beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Antara lain, yang pertama adalah risiko suku bunga. Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik. Dengan asumsi ceteris paribus, secara umum bila suku bunga naik, maka investor cenderung akan memindahkan investasinya ke dalam produk perbankan karena cenderung memiliki tingkat risiko yang rendah. Artinya, jika suku bunga meningkat, maka harga akan cenderung turun. Demikian pula sebaliknya, jika suku bunga turun, maka harga saham akan cenderung naik. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Perubahan kondisi pasar biasanya ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar secara keseluruhan. Yang ketiga adalah risiko inflasi. Inflasi yang meningkat akan mengurangi daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. Oleh karenanya, risiko inflasi juga disebut sebagai risiko daya beli. Yang keempat yaitu risiko bisnis. Risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri, yaitu disebut juga dengan risiko bisnis. Yang kelima adalah risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu efek yang diterbitkan perusahaan yang diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin tidak liquid suatu efek, semakin besar pula risiko likuiditas yang dihadapi oleh perusahaan.
Berikutnya ada yang namanya risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik atau negara perusahaan tersebut berada dengan nilai mata uang di negara lainnya. Risiko ini dikenal juga dengan risiko mata uang atau currency risk atau risiko nilai tukar atau exchange rate risk. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya risiko negara. Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik karena sangat berkaitan erat dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Nah, untuk menurunkan risiko investasi, investor perlu melakukan diversifikasi portofolio. Kata-kata diversifikasi dalam pernyataan tersebut bisa bermakna bahwa investor perlu membentuk portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi expected return. Mengurangi risiko tanpa mengurangi return adalah tujuan investor dalam berinvestasi. Pepatah yang sangat terkenal di dunia investasi yaitu "Don't put all eggs in one basket". Maksudnya adalah untuk mengurangi atau meminimasi risiko, kita perlu menyebar penempatan investasi sehingga kita bisa terhindar dari risiko kerugian secara total. Diversifikasi atau penyebaran investasi sekaligus dapat meningkatkan hasil investasi dengan mengkombinasikan investasi dari berbagai instrumen yang memberikan potensi hasil investasi yang lebih tinggi dari investasi pada satu surat berharga. Nah, hal tersebut bisa dilihat pada contoh tabel investasi sebagai berikut. Ada dua model diversifikasi yang dikenal. Yang pertama adalah diversifikasi random. Diversifikasi random terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda, dan berharap bahwa variance return sebagai ukuran risiko portofolio tersebut akan bisa diturunkan. Dalam hal ini, investor memilih aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio tanpa perlu memperhatikan karakteristik dari aset-aset yang bersangkutan. Misalnya, tingkat expected return atau klasifikasi industri aset tersebut. Yang kedua, yaitu diversifikasi Markowitz. Konsep diversifikasi ini dikembangkan oleh Henry Markowitz sekitar tahun 1950-an. Menurut Markowitz, bahwa return aset itu berkorelasi antara satu dengan yang lainnya dan tidak independen. Oleh karena itu, risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset yang ada dalam portofolio, tetapi juga harus mempertimbangkan efek keterkaitan antara return aset tersebut dalam mengestimasi risiko portofolio. Dengan demikian, apabila investor akan melakukan diversifikasi, maka sebaiknya investor memilih aset yang tidak berkorelasi secara sempurna. Sebagai contoh, investasi di sektor pertambangan relatif tidak berkorelasi dengan sektor barang konsumsi. Demikian pembahasan tentang manajemen risiko. Perdalam terus pengetahuan kita tentang pasar modal syariah. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.